Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahras siyam wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila mamariz zaman, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penuntut dan pencinta ilmu nisful lail, puja dan puji serta syukur adalah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik hari ini kita masih diberikan sehat afiat, kita masih dipanjangkan umur sehingga kita bisa berjumpa dan bertatap muka kembali di tempat ini. Yang mudah-mudahan kita berharap semoga pertemuan kita pada hari ini dari awal hingga akhir senantiasa diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar dari majelis yang mulia ini, insyaallah segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesudah itu salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai penabur kebaikan yang ajarannya menjadi rahmatan lil alamin. Semoga kita semua di kemudian hari kelak menjadi orang-orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita maklumi bersama bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang barokah, bulan yang penuh dengan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kebiasaan dan tradisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memasuki bulan suci Ramadan yang mulia ini, beliau selalu memberikan tabsyirah, berita-berita gembira kepada sahabat-sahabatnya yang mulia dan kepada umatnya di mana saja mereka berada. Karena itu terungkap dan diungkap oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu bi qudumi Ramadan. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan berita-berita yang menyenangkan dan menggembirakan, sebab menyampaikan berita gembira menjadi salah satu sedekah. Menyenangkan orang lain menjadi sedekah, apalagi terkait dengan kehadiran bulan suci Ramadan ini. Oleh sebab itu menjadi hal yang wajar, menjadi hal yang sunnah bagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW berbagi kebahagiaan,
kepada sahabat-sahabat kita di mana saja berada dalam situasi dan kondisi bagaimanapun kita yang kita hadapi ini. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW begitu sangat kuat keinginannya untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Hal ini tercermin dari doa yang beliau ajarkan pada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sejak Rajab, Nabi kita Muhammad SAW telah berdoa memohon kepada Allah agar dapat dipertemukan dan disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami. Dan ini melibatkan orang banyak, kepada kami, kepada keluarga, kepada anak, kepada famili kita dan orang-orang yang tercinta, supaya diberikan keberkahan dalam bulan Rajab dan Sya'ban, serta disampaikan kepada bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Ma'asyiral muslimin rahmakumullah, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini, jika dia diibaratkan sebagai tamu agung yang akan datang menyapa kita dengan segudang peluang dan kesempatan emas bagi mukmin-mukmin yang menginginkan untuk takarrub, mendekatkan diri, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyambutnya Ramadan ini dengan mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu artinya dengan lapang dada dan kegembiraan yang luar biasa menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhuri famarhaban bihi wa ahla. Jaa syahrus siyam bil barakat fa'akrim bihi min zairin huwa ad." Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Artinya apa? Telah datang kepadamu bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur, pemimpin bulan-bulan lainnya. Maka ucapkanlah selamat datang kepadanya. Bulan puasa, bulan Ramadan yang datang membawa nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah mulianya tamu yang datang itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, bulan suci Ramadan sebentar lagi akan menyapa kita. Bentar lagi akan masuk ke rumah tangga kita. Akan masuk dalam sisi-sisi kehidupan kita. Karenanya sangatlah layak, pantas dan wajar kalau kita menyambutnya dengan lapang dada, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ramadan ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan emas
buat kita, buat orang-orang mukmin yang ingin meraih segala kebaikan, yang ingin meraih segala keberkahan, yang ingin meraih segala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah malaikat berseru seraya berkata, ya baghiyal khair abshir wa ya baghiyasy syarr aqsir hatta yaqdi Ramadan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai. Para malaikat berseru, wahai pencari dan pencinta kebaikan, absyir, berbahagialah kalian karena berada di bulan Ramadan. Dan sebaliknya, wahai orang-orang yang suka dalam berbuat keburukan dan kejahatan, aksir, tahanlah dirimu, jangan melakukan keburukan, jangan melakukan kejahatan, jangan melakukan kebohongan, jangan menebarkan hoax di tengah-tengah masyarakat. Kalau bulan suci Ramadan kalian tidak bisa menjaganya, jangan banyak berharap di bulan-bulan lain. Sebab Ramadan penggoda-penggodanya sudah diikat lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Ini diteriakkan dan diserukan oleh para malaikat hatta yaqdi Ramadan, hingga berakhirnya bulan suci Ramadan itu sendiri. Karena itu ajakan dan seruan kami sebelum kita memasuki Ramadan, mari kita selesaikan lebih dahulu urusan-urusan kita sesama manusia dan sesama hablum minan nas itu sendiri. Sambung silaturahim untuk saling memberi dan meminta maaf antar kita dengan kita. Terutama dianjurkan kepada seorang anak kepada orang tuanya. Dia hendaknya sebelum Ramadan datang, jika memungkinkan, untuk bisa bertemu dan berjumpa dengan ibu bapaknya, hendaklah dia datang mengucapkan, ayah, ibu, maafkan dan doakan ananda ini agar di bulan suci Ramadan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sebaiknya. Jika secara kebetulan kita sudah tidak lagi mempunyai orang tua, karena sudah lebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka doakan. Syukur-syukur kalau kita bisa mendatangi dan menziarahi kuburnya untuk kita berdoa dan mendoakannya di sana. Sebab langkah demi langkah yang kita ayunkan untuk mengunjungi dan menziarahi orang tua kita, maka akan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dari sana kita akan menjadi anak-anak yang maghfur, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Ridallah fi ridal walidain. Bukankah keredaan Allah itu menyertai keredaan ibu bapak kita? Ketika ibu bapak kita senang, ketika ibu bapak kita redha, maka langsung keredaan Allah turun kepada kita. Dan sebaliknya, ketika orang tua ibu kita terganjal, mudah-mudahan tidak sampai murka,
maka akan turun pula murka Allah berbarengan dengan murkanya kedua orang tua kita itu. Demikian juga kepada murid-murid, kepada penuntut ilmu, pelajar ilmu, dia harus minta maaf kepada gurunya. Gurunya meredokan dan memaafkan muridnya. Istri dengan suami, suami dengan istri, tetangga dengan tetangga. Kita selesaikan ini semuanya sebelum kita memasuki Ramadan. Maka insya Allah jika ini terselesaikan dengan baik, kita akan mudah, akan gampang untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kita akan mudah berpuasa, kita akan mudah qiyamul lail, kita akan mudah menghatamkan Al-Quran, kita akan mudah tangan kita untuk bersedekah, berzakat dan sebagainya dan sebagainya. Demikianlah, semoga akhir perjumpaan dan pertemuan kita dalam kajian dan pengajian sebagai penutupan ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.